Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umur dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Haji Munawaroh, SEMM CPHCM, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi saat ini, dan kita semua berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Saya Winda Pusvalina dan teman saya Feby Faryadi akan menyampaikan materi tentang aspek yuridis atau hukum dalam studi kelayakan bisnis. Selamat menonton teman-teman. Pengertian aspek yuridis. Yuridis adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tujuan dari aspek yuridis adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Tujuan analisis aspek yuridis. Analisis aspek yuridis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah bisnis yang akan dijalani. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan yang akan diusulkan dalam memenuhi kebutuhan persyaratan perizinan. Dan yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Untuk badan usaha, penilaian terhadap jenis badan usaha wajib dilakukan sebagai bagian dari analisis aspek yuridis. Berikut bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, badan usaha perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komanditer atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, yang kelima perusahaan negara, yang keenam perusahaan daerah, dan yang terakhir koperasi. Selanjutnya ada identitas pelaksanaan bisnis. Yang pertama, kewarganegaraan. Kewarganegaraan sponsor proyek perlu diketahui karena hal tersebut berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berbeda antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada informasi bank. Ketahui apakah sponsor proyek juga menjadi debitur pada bank lain. Apabila benar, perlu diketahui apakah ada keterlibatan lain, misalnya terdapat kecaman pembayaran kredit, cek kosong maupun jaminan. Lalu yang ketiga ada keterlibatan dalam kasus hukum. Hal ini perlu juga diketahui apakah pelaksanaan proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. Yang keempat ada hubungan keluarga. Jika terdapat hubungan keluarga, suami istri atau orang tua anak sebagai individu-individu yang terlibat dalam perencanaan proyek atau bisnis, perlu untuk diketahui bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya. Lalu selanjutnya ada bisnis apa yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada bidang usaha. Bidang usaha dari proyek yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua ada fasilitas. Apabila mendapat fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakah pengguruan telah diselesaikan dengan sah. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Hal ini untuk melihat lingkungan sekitar tempat proyek berada. Dan yang keempat ada pengupahan. Untuk melihat standar upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Feby Faryadi. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu dalam slide selanjutnya, yaitu tentang di mana bisnis akan dilaksanakan. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu ada perencanaan wilayah, yang kedua yaitu status tanah. Lokasi proyek untuk perencanaan wilayah harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu agar mempermudah mendapat izin-izin yang diperlukan. Selain itu juga diperhatikan
perkiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu status tanah. Status kepemilikan tanah proyek harus jelas dengan kita bisa menghubungi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah setempat. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan bisnis, ditinjau aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek menjadi penting diteliti, yaitu contohnya izin dari Pemda, izin dari masyarakat sekitar, izin dari misalnya izin dari surat mendirikan bangunan dan lainnya. Apakah izin-izin tersebut masih berlaku dan izin-izin yang belum dimiliki itu harus dilengkapi terlebih dahulu, minimal izin prinsip gitu. Bagaimana sih cara pelaksanaan proyek? Jika perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek, meminjam uang dari perseorangan atau lembaga keuangan. Di sini dari perseorangan itu contohnya kita mencari investor. Kita mencari investor, di mana nih investor yang mau menanamkan duitnya untuk perusahaan tersebut, yaitu misalnya gini, kita modelnya habis nih, kita cari investor bisa dari teman, keluarga, dan lainnya. Yang kedua yaitu lembaga keuangan. Contoh lembaga keuangan yaitu bank, salah satunya ya bank. Di sini lembaga keuangan juga kan untuk meminjamkan uangnya kan harus ada syarat-syarat yang berupaya untuk pengamanan uang tersebut secara yuridis dan baik bersifat pencegahan maupun penanggulangan. Syarat-syarat yang ditetapkan harus dipenuhi beberapa proyek. Selanjutnya yaitu peraturan dan perundang-undangan. Setiap usaha yang legal harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang dan peraturan, sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut seperti keputusan menteri, keputusan dirjen, dan keputusan perda atau pemda. Dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, maka secara yuridis formal bisnis tersebut telah dijalankan menjadi layak. Usaha maksudnya usaha yang dijalan itu layak, berarti legal, resmi, dan terkait dengan erat dengan sektor usaha dan bisnis, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tentang perlindungan konsumen. Kesimpulannya yaitu secara yuridis dalam studi kelayakan bisnis sangat diperlukan bagi calon kreditor yang akan diberikan bantuan pinjaman. Aspek ini juga penting bagi calon investor yang ingin menanamkan modal di dalam sebuah bisnis. Bagi pemilik bisnis, tujuannya melakukan analisis yuridis adalah untuk meyakinkan kepada calon pemberi atau investor bahwa bisnis tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih.